kesempatannya. Saya senang sekali bisa di sini sharing dari pengalaman untuk masalah di perencanaan khususnya. Supaya kalau perencanaannya oke, harusnya SLF-nya juga oke. Terima kasih banyak. Bu, kesan pesan Ibu mengenai SLF itu apa aja sih Bu? Kesan pesan SLF? Untuk SLF itu memang harus ya, karena itu kan per 5 tahun. Yang paling penting itu terutama untuk masalah kebakaran ya. Jadi pada saat terjadi kebakaran, gedung itu standby gitu. Jangan sampai misalnya ya kejadian ruang tangga dijadiin gudang. Nah kalau pas kebakaran, orang nggak bisa lari gitu. Orang mikir nggak dipakai, udahlah naruh barang di situ, kadang kursi atau apa gitu ya. Atau enggak juga masalah sprinklernya nggak berfungsi. Nah, itu kan mengerikan gitu ya. Itulah memang harus 5 tahun dan betul-betul dikerjakan lebih untuk keselamatan penghuninya. Kesan pesan dari IAI Jakarta kira-kira gimana? Ya, saya mewakili IAI Jakarta. Saya rasa ini satu komunitas yang cukup baik untuk kita selalu sharing, berbagi ilmu dengan peraturan-peraturan undang-undang yang selalu diperbarui selalu. Jadi kita terupdate terus gitu, jangan sampai ketinggalan. Baik. Jadi ini acaranya cukup baik. Tadi saya lihat ternyata masih banyak teman-teman yang belum sadar tuh, mereka masih nyatet juga. Tadi saya pikir ini satu hal yang biasa yang saya jelasin tadi. Karena saya di konsultan udah 30 tahun lebih yang sehari-hari urusannya sama itu, tapi ternyata banyak bermanfaat. Jadi ini acara yang cukup baik ya untuk merefresh lagi teman-teman semua dan untuk kebaikan kita semua, kota kita tercinta, gedung-gedung yang ada yang bisa tetap berfungsi dengan baik, intinya sih itu. Oke. Satu lagi Bu, Silakan. yang tadi Ibu utarakan itu berlaku untuk seluruh Indonesia Bu. Iya, itu mengenai intensitas dan lain-lain itu. Oh enggak, kalau itu per lokasi. Per lokasi berbeda. Per lokasi berbeda. Tapi kan kita tetap aja tadi saya bilang kan PP nomor 16 itu kan Itu yang berlaku paling nasional gitu loh. Itu ya. Termasuk juga tadi SLF itu kan sebenarnya berlaku nasional. Tapi masalah lisensi itu juga berlaku nasional. Oh, iya. Cuman Pemdanya belum siap. Jadi ini masih Betul, bertahap betul. gitu ya. Jadi kita IAI selalu bekerja sama terus untuk lisensi tadi, program lisensi itu jadi setiap satu provinsi harus, kayak dulu kan namanya IPTB, jadi semua provinsi harus mempunyai itu karena ada konten-konten lokal yang tidak diketahui oleh yang, kalau misalnya seperti saya sempat cerita masalah di Aceh gitu ya, itu masalahnya beda lagi. Misalnya di daerah Sulawesi Tengah itu gempanya, misalnya seperti hal-hal seperti itu. Jadi kita memang harus bekerja sama, kalau kita di Jakarta bekerja sama dengan yang mempunyai lisensi di lokasinya gitu. Karena mereka yang lebih tahu konten lokalnya mereka apa. Bu, untuk saat ini saya mau tanya, kalau menurut pengalaman Ibu sebagai arsitek untuk high-rise building, permasalahan utamanya apa sih Bu untuk high-rise building itu Bu? Ya, katakanlah di atas 8 lantai gitu. Untuk di Jakarta itu apa sih sulitnya Bu sekarang? Sebetulnya sih semakin sering berpraktek tentunya bisa menempatkan di mana posisi. Jadi kita udah tahu nih bangunan tanah di situ boleh dibangun, KDB-nya berapa udah ketahuan. Artinya kita mau bikin bangunan berapa per lantainya udah tahu. Begitu luasnya tadi kan ada standarnya. Di atas sampai 900 meter persegi per lantai dia butuh 1 shaft kebakaran. Begitu di atas itu dia menjadi 2 shaft kebakaran. Nah pada saat kita mendesain kita udah harus memposisikan ini ada di mana core-nya ini, si shaft kebakaran ini gitu. Pengertian itu. Nah itu kalau udah salah di pertamanya, di tengah udah jalan sampai jauh kita ngerubah itu kan terlalu riskan dan prinsip sekali gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Tresno atas pesan dan kesannya. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih banyak Amin. Ibu ya. Saya senang aja sharing. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih juga, sukses untuk AKBG. Terima kasih Bu.